Ya, baik, kita lanjutkan tentang pengelolaan proses bagian 3 ya. Jadi, seharusnya pada tahap ini Anda sudah mulai mengerjakan praktikum tentang fog ya, jadi lebih kebayang proses dengan subproses parent dengan child. Kita lanjutkan terakhir sampai masalah terminasi ya. Oke, jadi terminasi ada beberapa kondisi terminasi dari proses, mulai dari normal, error, fatal error, atau di kill ya. Kemudian ini masalah kalau kita punya child, kita bisa tunggu. Idealnya harus ditunggu ya, jadi jangan sampai parent selesai duluan sebelum child. Walaupun sekarang secara otomatis sistem operasi akan melakukan wait secara reguler sehingga bisa mengumpulkan child-child yang parentnya sudah berhenti, sudah stop. Oke, ini parent stop, saya pikir bisa dibaca ya. Oke, lanjut tentang antar proses itu bisa independen, tapi juga bisa berkooperasi ya, bekerja sama. Nah ini sebenarnya kalau yang kita buat kemarin dengan fog itu kita ingin membuat proses-proses yang saling bekerja sama ya. Kalau enggak ya ngapain juga susah-susah bikin child proses gitu. Bikin aja proses yang terpisah. Nah ini keuntungannya share informasi, karena memang ada beberapa proses yang memerlukan share informasi. Ini meningkatkan kinerja karena subproses bisa dikerjakan secara paralel, apalagi sekarang di era multi-core ya. Proses-proses bisa memang true paralel gitu, karena memang dikerjakan di core yang terpisah. Kemudian moduler. Nah ini yang masalahnya kita akan bahas di yang terutama adalah masalah komunikasi antar proses ya. Sinkronisasi nanti akan dibahas di topik tertentu, topik khusus karena cakupannya luas. Ya, kita akan fokus ke komunikasi antar prosesnya. Ya, komunikasi antar proses itu sering disebut dengan IPC ya, interprocess communication. Jadi intinya sih sebenarnya kita ingin bagaimana mekanismenya antar proses itu bisa berkomunikasi dan untuk sinkronisasi. Hanya ada dua pendekatan. Yang pertama dengan shared memory, yang ini. Yang kedua dengan message passing. Kita bisa lihat dengan yang shared memory ini prinsipnya sederhana. Jadi ada bagian dari memori yang disepakati oleh proses A dan proses B untuk dibagi gitu ya. Jadi si proses A bisa nulis ke sini, bisa baca ke sini. Demikian juga dengan proses B. Seperti itu. Jadi konsepnya saya pikir jelas ya. Kemudian ini juga kalau yang ini message passing. Kita bisa lihat ada proses A dan proses B. Ini mereka berkomunikasi dengan mengirimkan message M0, M1, M2 dan seterusnya. Ini ditaruh dalam antrian message ya. Kemudian proses B juga sama, mengirim ataupun menerima. Jadi ini memori share memory, yang ini adalah message passing. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nanti kita akan lihat ya. Jadi baik share memory maupun message passing ini disediakan oleh OS ya, mekanismenya. Kita tinggal menggunakan, tapi kita harus memilih mana yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Baik, ini tentang share memory tadi sudah dibahas, jadi jelas. Cuma ini yang jadi masalah di share memory adalah bisa terjadi baca tulis secara bersamaan. Nanti kita ada masalah rest condition dan seterusnya ya. Aspek-aspek yang terjadi akibat variabel diakses secara bersamaan. Jadi ini perlu sinkronisasi. Dan ini kita ingat bahwa OS itu
tujuan utamanya salah satunya adalah mencegah antar proses itu saling mempengaruhi gitu ya. Nah, tapi dengan set memori ini memang mereka berbagi memori jadi eksplisit. Oke, tadi yang share memori, yang kedua ini adalah message passing ya. Message passing ada dua operasi, send receive ya. Ini saya pikir sudah jelas ya. Sebelum send receive kita harus buka komunikasi dulu. Oke, saya pikir sudah jelas. Nanti akan lebih jelas lagi di praktikum ya. Mudah-mudahan nanti akan setiap topik tentang message passing dan share memory ini ada di praktikum. Kemudian ini adalah yang direct ya, langsung. Jadi ada namanya, spesifik proses yang mengirim dan yang menerima itu perlu nama. Nah, ini karakteristiknya, satu link dua proses, hanya menggunakan satu link bisa ini. Jadi ini yang direct. Kemudian ini yang tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung ini menggunakan semacam konsepnya adalah mailbox ya. Jadi satu mengirim ke mailbox, kemudian yang lain baca. Jadi ya kita bisa lihat bisa lebih fleksibel ya, karena mailbox itu bisa digunakan oleh lebih dari satu proses, beda dengan yang tadi yang direct. Oke, lalu ini masalah sinkronisasi. Sebenarnya yang asinkronus dan sinkronus ya, namanya blocking itu yang sinkronus, non blocking itu yang asinkronus. Jadi kalau untuk yang send, yang blocking itu dia akan ngirim sampai diterima gitu. Kalau dan berhenti, maksudnya tidak akan dilanjutkan sebelum diterima. Kalau yang non blocking ya dia kirim lalu dia lanjutkan saja gitu ya. Itu kemudian yang receive juga sama, dia akan menunggu sampai dapat. Kalau yang non blocking dia tidak menunggu ya, jadi sambil jalan begitu terima proses lanjutkan. Itu yang blocking dan non blocking. Oke, kemudian ini masalah antriannya. Jadi message antar proses itu disimpan dalam antrian biasanya ya. Kalau yang zero ini kasus yang jarang, jadi artinya tidak ada antrian, pas mengirim dia harus nunggu gitu ya sampai diterima, paketnya diambil baru bisa dilanjutkan. Kalau yang ini ada antrian, jadi saat mengirim message-nya ditaruh di antrian, si sendernya bisa melanjutkan kegiatan gitu ya. Jadi istilahnya buffer. Sebelumnya di praktikum kita udah beberapa kali pakai buffer ya, fungsinya seperti itu. Dengan buffer lebih efisien karena si pengirim tidak perlu menunggu gitu, bisa langsung letakkan di buffer, kapan-kapan nanti message itu diambil oleh si penerima dari buffer. Unbounded ini yang tidak terbatas ya. Nah, ini tentang tadi message passing ya. Kalau ini sedangkan ini adalah share memory. Implementasinya di sistem-sistem yang mendukung POSIX ya. Nah, kalian sudah ingat kemarin POSIX itu apa ya? Jadi standar, hampir sekarang semua sistem operasi itu mendukung standar POSIX. Ini nanti ada di praktikum. Bisa dilihat cara kita bikin set memori seperti ini pakai SHM. Di open, kita tentukan berapa ukurannya. Lalu ini memory map ya. Kita ini nanti dari sini setelah ini kita bisa membaca, menulis di memori ini tergantung dengan izin yang diberikan. Set memori. Nah, ini sedangkan implementasi message passing ada pipe, ada di modul praktikum juga tentang pipe, silahkan dicoba. Nah ini yang menggunakan konsep client server, ini socket dan remote procedure call ya. Ini modulnya belum saya buat, mudah-mudahan bisa saya selesaikan untuk modul praktikum tentang socket dan RPC ini. Kita bahas sedikit tentang socket ya, karena ini paling
termasuk yang umum digunakan. Jadi socket dan RPC ini sering digunakan dalam situasi client server. Client server itu artinya si server menyediakan layanan bagi klien gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini kalau socket, nah ini alamatnya ada host, ada port ya. Jadi gabungan antara host, alamat IP dan portnya. Nah, ini ada port yang umum digunakan, udah menjadi standar, FTP 21, SSH 22, HTTP 80 dan seterusnya. Di bawah 1024 ini adalah port yang standar. Jadi kalau kalian bikin socket, tentu di atas 1024 ya. Nah, intinya si server akan mendengarkan di port tersebut. Setiap ada request, dia akan layani di port tersebut. Nah, ini jadi setiap komunikasi butuh 2 soket ya. Soket yang ini yang pertama dan soket yang kedua. Oke, ini si servernya. Contohnya di sini web server ya. Nah, ini kliennya. Mereka berkomunikasi lewat soket. Jadi soketnya ada 2 ya. Oke, kemudian ini remote procedure call. Kalau remote procedure call ini lebih high level ya. Jadi kita tidak perlu mikir datanya, pengirimannya byte per byte ya. Jadi ini mirip kayak kita panggil method aja, tapi method yang di server seolah-olah ada di program kita gitu. Padahal pada saat kita panggil method tersebut itu memanggil di server. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat yang kiri ini klien, yang ini klien, yang ini adalah yang servernya ya, remote. Nah, ini dia manggil metode yang ada di dalam server. Gitu. Nah, bisa dilihat ya, manggilnya seperti lokal aja gitu ya. Nah, ini ada stub yang berisi spesifikasi metodenya ya yang akan dipakai oleh si klien. Pada saat pemanggilan sebenarnya ini akan dikirim, disebut marshalling itu. Kemudian nanti kalau udah hasilnya dikirim lagi balik ke sini. Tapi di sini jadi transparan, maksudnya si programmer itu seolah-olah tidak sadar bahwa metode itu ada di dalam ada di remote ya, ada di remote object. Nah, jadi ini lebih mudah bagi programmer. Oke, kemudian RPC detailnya bagaimana si OS mengimplementasikan remote procedure call ya. RPC juga dipakai di Android juga ya untuk berkomunikasi antar proses. Oke, jadi sebenarnya ini juga pakai socket juga. Ya, saya pikir itu untuk proses. Oh ya, kita kembali ke pertanyaan yang awal ya. Pertanyaan yang awal, jadi apa bedanya, apa keuntungan dan kelebihan dari message passing dan proses. Nah, kalian bisa lihat kelebihan dari share memory. Kelebihan dari share memory adalah dia lebih cepat gitu ya. Karena memorinya dibagi, jadi tidak perlu ada overhead. Sedangkan kalau di message passing kita bisa lihat ini ada pemanggilan untuk ngirim, pemanggilan untuk menerima. Itu tentu ada pemanggilan, pasti ada overheadnya gitu ya. Oke, itu jadi dari sisi kecepatan share memory akan lebih bagus gitu ya. Nah, kelemahannya apa tapi share memory? Kelemahannya akan lebih kompleks karena di sini kita bisa terjadi konflik. Si proses A nulis, si proses B menganggap A udah selesai lalu dia baca padahal belum selesai misalnya. Nah, itu jadi sinkronisasi akan menjadi penting di dalam shared memory. Pemrogramannya akan lebih kompleks. Sedangkan kalau message passing lebih simpel, tidak akan terjadi konflik. Dia kirim, terima. Konsepnya sederhana gitu ya. Kemudian kelebihan dari message passing ini kalian bisa lihat bahwa bisa saja proses A dan proses B ini ada di dalam mesin yang berbeda. Gitu ya. Kalau di sini agak sulit karena ini memang judulnya juga share memory ya. Walaupun sekarang sudah ada yang di sistem terdistribusi yang membuat seolah-olah shared memory ya, padahal dia di mesin yang berbeda. Tapi
Secara konsep dari awal message passing ini lebih fleksibel digunakan untuk sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu artinya dia prosesornya mesinnya lebih dari satu gitu ya. Ini proses A ada di mesin yang satu, proses B ada di mesin 2. Kita lihat implementasinya akan lebih simpel karena konsepnya ya sekedar message passing biasa gitu ya. Jadi untuk sistem terdistribusi message passing ini lebih mudah untuk digunakan. Jadi kalau misalnya datanya kecil, ini cocok pakai message passing dan kita nggak butuh misalnya kecepatan yang tinggi. Tapi kalau misalnya ini datanya banyak, butuh kecepatan, butuh kinerja yang sangat tinggi, kalian bisa menggunakan share memory. Oke, begitu materi kita tentang proses ya. Nanti akan dilanjutkan untuk materi tentang thread.